Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Antallahu la ilaha illallah. Antal ghani wa nahnul fuqara. Anzala alaina al-ghaisa waj'al ma anzala alaina quwwatan wa balagan ila hin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asraful qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Walladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Aidan qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa ma min musibatin illa maktasabu fi aydin nas. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa badina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan irada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pagi ini, kita berkumpul bersama-sama. Tujuannya hanya satu. Sudi kiranya Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengabulkan permintaan kita, yaitu memohon diturunkannya air hujan. Kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan air adalah sumber kehidupan kita. Maka sewajarnya, sepatutnya kita memohon sumber kehidupan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita renungi, jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah, permintaan kita ini terlalu besar walaupun kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Berbagai nikmat yang bergelimpangan, kemewahan, jabatan yang tinggi, harta kekayaan, mobil yang mewah, rumah yang bertingkat, derajat martabat di mata orang, itu suatu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Maka kalau kita mau jual beli, tidak patut dan tidak layak. Baru saja diberikan musibah seperti ini, kita sudah merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah, kepada siapa lagi kita meminta? Meminta kepada gunung, dalam akidah kita tidak diperkenankan. Meminta kepada matahari, meminta kepada pohon-pohonan, kepada jin, siluman, genarwo, tidak diizinkan. Melainkan hanya satu, meminta kepada Sang Maha Pencipta yang menciptakan kita semua.
Terlepas dari dosa yang pernah kita perbuat, mungkin ini adalah suatu musibah bagi orang yang beribadah, beramal kebaikan, yang bertakwa, tetapi siksa bagi orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Musibahkah? Siksakah? Wallahu alam. Yang jelas kita hari ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengutus malaikat untuk memberikan hujan mengguyur mega, wa yustasqal ghamamu biwajhil karim. Hari ini Allah mengutus malaikat menyirami mega awan untuk mengalirkan hujan, yang tentu saja hujan itu adalah sumber kehidupan, seperti mana yang saya tadi katakan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih walladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Tanah yang subur makmur gemah ripah roh jinawi, pohon-pohonan tumbuh dengan lebat, air-air mengalir dengan jernih, burung-burung berkicau bercanda riang, hewan-hewan ternak berkembang biak sebagaimana mestinya. Tentu itu adalah termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang fungsinya air hujan. Tetapi sebaliknya, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, pengalaman kita mungkin di sudut negeri kita, walladhi khabusa la yakhruju ila nakida, tanah kering kerontang, pohon-pohonan layu dan mati, burung-burung tidak berkembang dengan mestinya, orang-orang berkeliaran kemana-mana saling mencari air. Siksakah, musibahkah? Wallahu a'lam bil muradi. Yang jelas kita mengingatkan kita semua akan ada kekeringan, akan kekeringan ini mengingatkan akan kehidupan kita di dunia ini. Tidak seberapa. Diberikan kekeringan hanya berapa bulan, masih kita bisa minum, panas masih kita bernaung, masih AC berjalan, kipas berputar. Tetapi bagaimana di saat nanti kiamat tiba, arah-arah mahsyar yang Allah janjikan kepada kita semua, di padang mahsyar kita berkumpul huffatan umratan, tidak memakai kain sedikit pun, panas membara, matahari menyengat, tidak ada orang lain yang bisa menolong, hanya amal perbuatan kita. Mudah-mudahan dengan diberikan kekeringan ini menjadikan kita ingat akan kewajiban dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga diberikan kekeringan ini karena banyaknya maksiat dan dosa. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, di saat Rasulullah SAW ditanya, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, tahukah engkau hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, an-nasail a'lamu minal mas'ul. Orang yang menanya lebih tahu daripada yang ditanya. Tahukah engkau ya Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat? Kata Rasulullah SAW, kalau itu aku tahu. Apa di antaranya? Yang pertamanya adalah manusia sudah tidak lagi menghormati orang tua. Tidak ada lagi kehormatan kepada kedua orang tua maupun orang tua secara umum. Yang kedua, tanda-tanda kiamat itu adalah raf'ul bunyan. Orang lebih mementingkan pembangunan fisik, material,
daripada pembangunan rohani spiritual. Orang lebih mementingkan pembangunan rumah yang mewah daripada pembangunan akidah. Lebih mementingkan ilmu duniawi daripada mementingkan ilmu akhirat. Itu yang terjadi. Itulah tanda-tanda kiamat. Maka apa yang terjadi? Hanya untung dan rugi. Hanya sebatas otak. Tidak masuk ke dalam hati nuraninya. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, tanda kiamat itu khuffatan auratan. Orang sudah tidak lagi memperdulikan pakaian-pakaian yang layak, yang beretika, yang melambangkan Islam, tetapi lebih mengedepankan pakaian-pakaian gaul, pakaian-pakaian yang diadopsi dari dunia luar, barat dan sebagainya. Tidak mau pakaian-pakaian yang menjiplak dari dunia Islam. Karena semuanya itu ada konsekuensinya. Khatib akan memberikan salah satu contoh. Kenapa Islam menyuruh kita untuk memakai kerudung, menutup kepala? Karena banyak hal yang menyangkut kesehatan, menyangkut kebaikan kehidupan kita di dunia ini. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sabiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yakum anhar. Mudah-mudahan momentum yang berbahagia ini kita jadikan suatu pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu taat kepada ajaran agama kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya itulah yang bisa menangkal semua musibah-musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Berarti musibah itu bukan Allah yang memberikan, tetapi atas dasar usaha kita. Bimaktasabu fi aidinas, itu adalah ulah-ulah tangan kita juga. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim bil 'alamina innaka Hamidum Majid. Birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma ghfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Dimohon untuk doa khusus meminta hujan, semua berdiri dan menghadap kiblat.
اللهم أغثنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث مغيثا هنيئا مريئا مرابعا ضيقا مجادلا طريقا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا أرسل السماء علينا مدرارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم اكشف عنا واصرف عنا وادفعنا البلاء والوباء والطاعون والفتان والمهان والهمومنا والكروبنا والأحزان والشدائد وشر الأعداء والحاسدين والظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alkum jannatin wa yaj'alkum anhara. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.